Ya. Mas, saya ingin insight dari Anda. Bagaimana menjelaskan kepada publik? Kita memahami logika dengan database yang semakin besar di sektor pajak, maka penerimaan negara akan semakin besar di dalamnya. Itu tujuannya. Tapi memastikan kekhawatiran publik soal perlindungan data pribadi itu nampaknya menjadi PR yang belum tuntas. Tentu kita patut bersyukur ya, karena pemerintah dalam 3 tahun terakhir ini betul-betul sungguh-sungguh menyiapkan satu sistem data yang disebut dengan Satu Data Indonesia. Yang ini adalah upaya pemerintah untuk membangun satu sistem database terintegrasi secara nasional. Kemudian yang berkaitan dengan menyangkut masalah pengintegrasian antara NIK yang juga berfungsi sebagai NPWP memang telah diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan kita. Sangat jelas disebutkan fungsi NIK itu adalah bagian daripada fungsi NPWP untuk kepentingan pelayanan publik. Soal kekhawatiran publik, kita tahu mengenai single identity number itu adalah tujuan besar ke depannya. Tapi pertanyaannya adalah bahwa ekosistem digital yang berkembang pesat tapi tidak dibarengi dengan perlindungan yang memadai. Kita tidak sekali dua kali menyaksikan kebocoran data. Apakah ini juga disoroti oleh DPR? Ya, tentu rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi salah satu concern kita juga untuk mendorong supaya bisa dilakukan pembahasan dan juga pada akhirnya pengesahan. Dan ini semuanya tentu memerlukan dukungan dari berbagai macam pihak. Tetapi harus kita akui, Mas Abraham, bahwa integrasi nomor induk kependudukan NIK dengan sebagai nomor pokok wajib pajak ini memang adalah sebuah upaya kita untuk mengejar ketertinggalan dari berbagai negara yang memang sudah jauh lebih maju. Dan ini bagian daripada upaya kita untuk mendorong percepatan Satu Data Indonesia. Sebetulnya persoalannya tidak hanya soal kebocoran. Kita belum bicara soal pengelolaan pajak. Kebocoran sederhananya saja misalnya. Nggak nyaman apabila orang ingin beribadah, tiba-tiba dapat telepon dari telemarketing misalnya, menawarkan sesuatu. Belum lagi tingkat kepercayaan publik, belum lagi trust publik terhadap pengelolaan pajak kita. Karena ujung-ujungnya ini kan adalah negara dalam asumsi ingin menambah penerimaan pajak. Bagaimana Anda menjelaskan kepada publik? Ya, jadi memang pemberlakuan tentang hal ini, Mas Abraham, itu direncanakan di tahun 2023. Jadi kita masih ada waktu untuk dalam lebih kurang dalam 3 sampai 4 masa persidangan untuk bisa menuntaskan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut. Yang kedua juga pemerintah juga bisa melakukan simulasi uji coba tentang hal tersebut sebelum secara resmi tahun 2023 kita implementasikan antara penyatuan sistem informasi teknologi sebagai penunjang integrasi data antara NIK dan NPWP. Ini semua bagian daripada upaya pemerintah dari sektor perpajakan supaya jangkauan wajib pajak pribadi nantinya akan jauh lebih luas dan kemudian juga berdampak pada penerimaan negara dan juga tentu kita harapkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada para wajib pajak kita yang telah menunaikan kewajibannya kepada negara.